Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dengan tema kita hari ini nikmat bersyukur. Masih bersama dengan saya Ustadz Ikhwan Nasution dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur An-Nisa ya Bu ya. Nah tadi Ustadz untuk pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih cara mengajarkan rasa syukur kepada anak, Ustadz? Boleh mungkin dijawab? Ya, mengajarkan anak itu memang harus dari dini. Bahkan mengajarkan anak itu sebelum menikah. Bahkan kan maka ada hadis tungkaul mar'ah li arba, nikahlah perempuan itu karena 4 hal, karena 4 sebab. 1, li jamaliha, karena cantiknya. Inilah proses untuk memilih kalau bahasa orang tua kita dulu bibit, bebet, bobot. Tapi ini bahasa hadis begitu. Jadi ingin menghasilkan bibit yang bagus, ini syaratnya nikahi wanita karena cantiknya. Yang kedua, limaliha, karena hartanya. Yang ketiga, li nasabiha, keturunan baik-baiknya. Dan yang keempat, li diniha, karena agamanya. Jadi kenapa agama ditaruh di terakhir? Artinya tidak ada lagi pilihan setelah agama. Kalau yang pertama cantik, oh dia tidak cantik. Yang kedua, dia punya harta. Kalau tidak ada harta, karena cantik akan habis, harta akan habis. Yang ketiga apa? Pilih dari keturunannya. Bisa jadi dia orang biasa, bukan ningrat. Tapi maka yang terakhir, pilih agamanya. Kata Nabi, fasfar bizatid din taribat siadak. Maka pilih agamanya, engkau akan selamat. Maka ini maksudnya apa? Untuk menjadikan anak yang soleh, itu ternyata dipilih dulu sebelum menikah. Jangan berharap kita bisa punya keturunan soleh kalau asal pilih untuk induknya ataupun pasangan laki-lakinya. Maka pilih, ingin menghasilkan bibit yang bagus, cari induk yang bagus. Nah kemudian setelah lahir anak, apa tugas kita? Tugas kita setiap saat mengajarkan kepada anak. Contoh dalam mengajarkan kepada anak, apa? Setiap kita memberi kepada anak, kita beri hadiah. Dia dapat juara, kita beri hadiah. Dek, ini hadiah. Bilang apa? Makasih, salah. Dia bilang apa dulu? Dia sebut dulu Allah. Alhamdulillah. Ini dek, kita muji Allah dulu. Jadi setiap apapun nikmat, jangan terima kasih pada orang tuanya, tapi ajarkan dulu terima kasih sama Allah. Caranya mengucapkan Alhamdulillah. Mau makan kita berdoa. Dek, yang beri makan ini siapa? Allah. Maka kita ajarkan doa makan. Setelah makan kita pun berdoa. Ajarkan itu agar anak kita paham bahwa segala sesuatu ini bukan dari orang tua, tapi segala sesuatunya datangnya ini dari Allah. Maka setiap saat ajarkan anak itu doa. Apapun, masuk WC, kita ajarkan anak kita, Allahumma barik lana fima razaqtana. Salah ya Bu? Mau makan. Oh, itu makan. Dia sebelum ke WC makan maksudnya tadi. Artinya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya kita buat apapun aktivitas kita bergantung dengan Allah. Masuk WC minta perlindungan kepada Allah dari setan. Keluar WC minta ampunan kepada Allah. Ghufranaka. Jangan sampai di WC ini kita diazab karena tidak bersih istinjaknya, ceboknya. Kemudian keluar rumah kita minta kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kita pasrahkan diri kita, dan itu kita ajarkan kepada anak. Naik motor, yuk berdoa sebelum kita antar dia ke sekolah. Sehingga anak tahu, oh semuanya ini ada doa. Dan doa ini bukti kita butuh Allah. Kita butuh kepasaran kepada Allah. Bahwa kita ini bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Tempat kita bergantung. Dan itulah sedari dini mengajarkan anak. Maka ibu itu kan al-ummu madrasatul ula. Ibu itulah sekolah pertama bagi seorang anak. Belum dia PAUD, ada sekolahnya sebelum PAUD. Apa? Seorang ibu. Maka inilah ibu wajib menanamkan akidah yang kuat kepada anak. Caranya tadi dari harus sepele ibu. Anak itu perkara sepele tapi itu pondasi yang luar biasa. Begitu ibu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Nah ini ibu-ibu dan juga Ustadz, ini ada pernah teman saya cerita nih. Dia jadi semakin meningkat merasa dirinya berusaha untuk lebih dekat dengan Allah. Nah semakin dia banyak menerima ujian, Tat. Betul. Itu bagaimana, Tat? Ustadz melihatnya. Ya, itu tadi rumusnya. Hadisnya tadi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika cinta kepada satu kaum, cinta kepada seseorang, ibtalahum. Allah akan uji dia.
Dalam hadis lain, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan buat hambanya, Allah inginkan jadikan dia orang baik, yusib minhu, diuji dengan musibah orang itu. Jadi betul ketika kita sudah kita memutuskan aku hijrah, kita memutuskan aku ingin taat pada Allah, kita memutuskan beriman, di saat itulah juga ujian akan Allah berikan. Sehingga kan banyak orang, kita bandingkan, kenapa ya orang tidak beriman tuh? Mereka yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir dalam urusan usaha, justru orang kafir yang menguasai harta. Mereka yang memonopoli usaha, justru kita tidak. Itulah yang dikenal dalam istilahnya istidraj. Istidraj itu apa? Allah biarkan dulu lengkap dengan dosa, sehingga dia akan nanti diberikan lengkap azab. Ibarat ilustrasinya begini, ketika naik tangga, ini baru naik tangga nih, orang yang tidak mau beriman kepada Allah, Allah biarkan dia sampai puncak tangga tertinggi. Ketika sudah sampai puncak tangga tertinggi, baru Allah jatuhkan. Kita yang beriman, baru mau naik anak tangga pertama, udah jatuh. Sekarang pertanyaannya, kita ibu pilih yang mana? Mau jatuh di puncak tangga atau jatuh di anak tangga pertama? Kalau bisa jangan jatuh, tapi kalau jatuh ya di anak tangga Tidak pertama. ada golput, harus milih. Maka pasti sepakat kita akan lebih baik jatuh di anak tangga pertama. Itulah orang beriman. Kita ini kan sudah beriman nih, baru berusaha dikit sudah bangkrut. Sementara orang yang tidak beriman sudah sampai puncak, mereka menguasai semua, tidak bangkrut-bangkrut. Padahal mereka tidak beriman. Karena memang Allah itu memberi nikmat bukan hanya untuk orang beriman, semua makhluknya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Hud ayat 6. Apapun binatang melata bahkan di bumi ini, Allah yang menjamin rizkinya. Allah berikan nikmat kepada orang beriman, orang kafir. Dalam perkara nikmat, orang kafir dapat, binatang pun dapat. Tapi dalam perkara kebahagiaan, tidak semua orang Allah berikan. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, terakhir nih, Ustadz, mungkin bisa disampaikan kesimpulannya mengenai tema kita hari ini, nikmat bersyukur. Sedikit, silahkan Ustadz. Baik pemirsa TVRI Bengkulu dan ibu-ibu Majelis Taklim Nur An-Nisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bersyukur. Bersyukur itu adalah perintah Allah. Dengan bersyukur berarti kita menjalankan perintah Allah. Dengan bersyukur insya Allah kita digolongkan mereka yang beruntung. Dan bersyukur itu ada syarat. Tidak disebut dia bersyukur ketika tidak terpenuhi 3 syarat. Syarat bersyukur 1, meyakini nikmat datangnya dari hati. Datangnya dari nikmat dari hati, yakini ini datang dari Allah. Jadi wajib hati ini meyakini ini nikmat dari Allah. Bukan nikmat karena usaha kita, ini nikmat bukan karena hebat kita, tapi ini datang dari Allah. Apapun itu. Jadi hati dulu kita giring untuk ingat Allah. Yang kedua, lisan turun memuji Allah, alhamdulillah. Dan yang ketiga, taat kita kepada Allah. Badan kita, anggota tubuh kita, kita buktikan dengan semakin taat kepada Allah. Artinya nikmat tambah, kita nambah taat, nambah dekat. Dan 3 ini yang disebut dia bersyukur. Ketika 1 dari 3 ini hilang, maka dia bukanlah orang-orang yang bersyukur. Maka bersyukur, insya Allah pasti bahagia. Belum tentu dapat rezeki orang bahagia. Tapi apa yang menjadikan bahagia? Ketika dia ingat kepada Allah, dia dekat kepada Allah, dia akan bahagia. Orang itu akan benar, maka dia akan merasakan bahagia. Orang itu ketika salah, dia pasti akan gelisah. Jangankan manusia, seekor kucing ketika dia berbuat salah, dia maling seekor ikan, maka dia makannya dalam kondisi gelisah. Padahal nikmat yang dia dapatkan. Dia ketika ada suara pasti dia akan kabur. Dia makannya dalam sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia sadar si kucing salah. Tetapi ketika si kucing benar, kita kasih seekor ikan, dia mau gempa, mau ada suara apapun, dia makan dengan tenang. Kenapa? Dia yakin dia benar. Begitulah manusia, ketika dia salah dia gelisah, ketika dia benar artinya dia yakin nih Allah, dia taat pada Allah, maka dia pasti akan tenang insya Allah. Begitu, baik, terima kasih banyak Ustadz Ikhwan Nasution dan juga ibu-ibu, terima kasih banyak ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur An-Nisa Bengkulu. Nah pemirsa, akhirnya sampai kita di penghujung acara dan semoga kita semua menjadi manusia yang beriman dan bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.